Sejauh ini, kita pernah diperlihatkan beberapa karakter One Piece memilih gak bertarung melawan Shanks. Padahal karakter-karakter ini kuat. Siapa saja karakter One Piece yang pernah memilih gak bertarung melawan Shanks? Sengeri apa sih Shanks, sampai mereka gak mau melawannya? Yuk, mari kita bahas. 1. Takanome Mihawk. Dracule Mihawk atau biasa juga disebut sebagai Mihawk si mata elang, adalah ahli pedang terkuat di dunia One Piece dan merupakan sosok legendaris yang sangat penting di serinya. Mihawk sendiri dulu merupakan bagian dari Shichibukai atau 7 bajak laut penguasa laut yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Namun, dengan sistem Shichibukai yang telah dibubarkan, sekarang dia tidak lagi menjadi bagian dari kelompok tersebut. Di Marineford, Takanome Mihawk memutuskan pergi di bab 580. Alasannya adalah dia setuju untuk melawan Shirohige, namun Shanks berada di luar perjanjian. Kepergian Mihawk itu bahkan sebelum Shanks menantang pihak-pihak yang masih ingin bertarung. Sebelumnya, di bab 96 Mihawk tidak tertarik bertarung melawan Shanks yang tinggal punya satu lengan. Apakah ini berhubungan dengan situasi di bab 580? 2. Marshal Detich. Marshal Detich, paling sering disebut dengan julukannya Kurohige, adalah laksamana dari bajak laut Blackbeard dan salah satu dari Yonko. Dia juga satu-satunya orang yang dikenal untuk menggunakan kekuatan 2 buah iblis sekaligus, dan menyerahkan es ke marinir, sebelum mengundurkan diri setelah kembali dari Impel Down dengan tahanan tingkat 6 untuk memperkuat krunya. Di bab 580, Shanks meminta perang dihentikan. Jika masih ada yang mau lanjut, maka mereka harus melawan kelompok rambut merah. Shanks terutama bertanya kepada Kurohige. Kurohige menolak, dan mengatakan terlalu cepat untuk pertarungannya melawan Shanks. 3. Sengoku. Sengoku Sang Buddha adalah laksamana armada angkatan laut selama dari seri Paru pertama, dan penerus Kong lalu pendahulu Sakazuki. Dia adalah salah satu tokoh utama bersama dengan Whitebeard, Shiki, dan Monkey D. Garp pada saat-saat Goldie Roger masih hidup, dan masih terus berada di masa sekarang, bahkan setelah pengunduran dirinya dari marinir. Suatu saat Time Skip, ia menjadi instruktur jenderal. Setelah Shanks meminta perang dihentikan, dan yang masih ingin bertarung harus melawan dia dan kelompoknya, Angkatan Laut setuju. Di satu panel, kita diperlihatkan Akainu terlihat kesal, tapi dia tidak melawan. Yang menarik adalah kemudian Shanks ingin mengurus jasad Shirohige dan S. Ada angkatan laut yang ingin memamerkan kepala mereka, karena merasa aksi itu bisa meningkatkan seruan kemenangan angkatan laut. Meski begitu Sengoku mengatakan itu tidak penting, dan membiarkan Shanks mengurus jasad Shirohige dan S. Sengoku sampai mengatakan dirinya bakal bertanggung jawab untuk itu. 4. Ryokugu. Aramaki, atau yang lebih dikenal dengan nama Ryokugu, adalah seorang laksamana di Angkatan Laut. Dia mencapai jabatannya saat Time Skip 2 tahun. Bersama dengan Fujitora, keduanya mengisi 2 kursi laksamana yang ditinggalkan oleh Aokiji dan Akainu. Dia pertama kali disebutkan oleh Doflamingo di arc Dressrosa, dan memulai debutnya di arc Reverie. Penampilan lengkap dan nama aslinya terungkap menjelang akhir arc Negeri Wano. Di One Piece bab 1055, Ryokugu hendak serius melawan Momonosuke setelah dia kena serangan napas panas. Lalu mendadak muncul pancaran Haosoku Haki dari kejauhan. Shanks adalah sumber Haosoku tersebut. Ryokugu berujung mundur, karena dia tidak berencana melawan Shanks hari itu. Nah itu 4 karakter One Piece kuat yang pernah memilih gak melawan Shanks. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar.